Selamat datang kembali di cerita penuh emosi dan pembalasan yang bikin siapapun tidak bisa diam sampai akhir. Kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah seorang wanita yang selama bertahun-tahun diremehkan, dihina, dan bahkan dianggap tidak punya apa-apa oleh keluarga suaminya sendiri. Alia hidup dalam rumah tangga yang terlihat biasa dari luar, tapi penuh tekanan, hinaan, dan pengabaian dari orang-orang terdekatnya. Sampai satu hari, semua berubah. Di saat ia diusir, dilempar koper, dan diperlakukan seperti orang yang tidak berguna, sebuah fakta besar terungkap. Rumah mewah yang selama ini mereka tinggali ternyata atas nama Alia sendiri. Bukan Raka, bukan Nadira, tapi dia. Dan dari situlah semuanya berbalik. Dari perempuan yang dianggap menumpang hidup, Alia berubah menjadi sosok yang justru menentukan siapa yang harus pergi dari rumah itu, siapa yang akan bertahan, dan siapa yang akhirnya kehilangan segalanya. Tonton sampai akhir, karena setiap babnya akan bikin kalian panas dan puas dengan pembalasan yang terjadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lanjut ke cerita berikutnya. Dukungan kalian bikin cerita seperti ini terus lanjut dan makin seru. Yuk kita mulai ceritanya. "Kenapa masih di sini? Cepat angkat kaki busukmu itu," teriak mertua mengusirku setelah sidang cerai. Lalu suami melempar koperku keluar. Kutunjukkan amplop yang isinya surat rumah mewah yang atas namaku. Kutunjukkan siapa yang harus angkat kaki dari rumah ini. Kehidupan yang tampak sempurna. Alia menjalani hari-harinya sebagai istri Raka dengan penuh harapan yang dulu ia genggam erat sebelum pernikahan. Pada awalnya, semua terlihat seperti gambaran kehidupan yang ia impikan. Rumah yang cukup besar, rutinitas yang tertata, dan seorang suami yang secara formal memenuhi perannya sebagai pendamping hidup. Dari luar, siapapun yang melihat mungkin akan berkata bahwa Alia beruntung. Namun di balik tampilan yang rapi itu, ada ruang-ruang sunyi yang tidak pernah benar-benar bisa ia isi. Setiap pagi Alia bangun lebih awal, memastikan rumah terlihat bersih sebelum Raka atau ibu mertuanya, Nadira, mulai beraktivitas. Ia belajar menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang tidak pernah dijelaskan secara langsung, tetapi selalu terasa keberadaannya. Cara berbicara harus hati-hati, cara bertindak harus sesuai kebiasaan rumah itu, dan cara bersikap harus selalu terlihat cukup. Raka sendiri lebih banyak tenggelam dalam kesibukannya. Ia tidak kasar, tetapi juga tidak pernah benar-benar hadir sepenuhnya. Setiap kali Alia mencoba berbicara lebih dalam, jawabannya sering singkat, seolah percakapan panjang adalah sesuatu yang tidak perlu. Sementara itu, Nadira adalah sosok yang selalu membuat Alia merasa sedang diuji tanpa pernah tahu standar penilaiannya. Ada tatapan yang sulit dijelaskan, bukan marah, tapi juga bukan menerima. Lebih seperti penilaian yang terus berlangsung tanpa akhir. Alia berusaha keras menjadi bagian dari keluarga itu. Ia menganggap bahwa waktu akan melunakkan keadaan, bahwa kesabaran akan membuatnya diterima. Ia menahan banyak hal yang sebenarnya ingin ia tanyakan, menelan banyak perasaan yang ingin ia ungkapkan. Namun semakin lama, Alia mulai menyadari satu hal kecil yang terus tumbuh di dalam dirinya. Meski ia tinggal di rumah itu, ia tidak pernah benar-benar merasa menjadi bagian darinya. Dan di tengah semua kesibukan dan rutinitas yang tampak sempurna itu, Alia perlahan mulai memahami bahwa tidak semua rumah yang terlihat utuh benar-benar memberikan rasa pulang. Tatapan dingin Nadira. Sejak hari pertama Alia memasuki rumah itu sebagai menantu, Nadira sudah menunjukkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar diucapkan, tetapi sangat terasa. Jarak. Bukan jarak fisik, melainkan jarak sikap. Dingin, rapi, dan sulit ditembus. Nadira bukan tipe orang yang meninggikan suara. Justru itu yang membuatnya lebih sulit dihadapi. Setiap kata yang keluar selalu terdengar terukur, seolah sudah dipilih dengan hati-hati sebelum diucapkan. Namun di balik ketenangan itu, Alia sering merasakan sesuatu yang menusuk perlahan, seperti penolakan yang dibungkus kesopanan. Saat Alia menyapa di pagi hari, Nadira hanya menjawab singkat, anggukan kecil, atau ya, tanpa ekspresi. Tidak ada senyum hangat, tidak ada penerimaan yang jelas.
Hanya ruang kosong yang membuat Alia merasa harus menebak-nebak apakah dirinya melakukan sesuatu yang salah atau tidak. Di meja makan, Nadira duduk dengan tenang, memperhatikan tanpa banyak bicara. Sekali dua kali, pandangannya jatuh pada Alia cukup lama hingga membuat Alia kehilangan rasa nyaman, meski tidak ada satupun kata yang diucapkan. Tatapan itu bukan marah, bukan juga lembut. Lebih seperti menilai sesuatu yang belum layak ditempatkan di ruang yang sama. Raka sering tidak menyadari hal itu, atau mungkin memilih tidak melihatnya. Setiap kali Alia mencoba memberi kode halus bahwa ia merasa tidak nyaman, Raka hanya berkata pelan, "Ibu memang begitu orangnya." Kalimat itu tidak menyelesaikan apapun, hanya membuat Alia belajar untuk diam lebih banyak. Nadira memiliki cara sendiri dalam menguji kehadiran Alia di rumah itu. Terkadang ia memberikan tugas kecil tanpa penjelasan, lalu memperhatikan cara Alia melakukannya. Kadang hasilnya tidak pernah dianggap cukup baik, meskipun Alia sudah berusaha semaksimal mungkin. Tidak ada pujian, tidak ada teguran langsung, hanya perubahan ekspresi yang sulit dibaca. Hal yang paling membuat Alia bingung adalah bahwa Nadira tidak pernah benar-benar kasar. Tidak pernah memaki, tidak pernah membentak. Namun justru karena itu, semua terasa lebih berat. Seperti tekanan yang tidak terlihat, tetapi terus ada. Di malam hari, saat rumah mulai tenang, Alia sering memikirkan kembali setiap interaksi kecil dengan Nadira. Ia mencoba mencari kesalahan dalam dirinya sendiri, mencoba memahami apa yang membuat dirinya sulit diterima. Namun jawaban itu tidak pernah benar-benar datang. Sementara itu, Nadira tetap berjalan dengan sikapnya yang sama, tenang, teratur, dan dingin. Seolah keberadaan Alia hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang belum tentu perlu disambut. Dan tanpa Alia sadari, tatapan-tatapan kecil itu mulai membentuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketidaknyamanan. Ia mulai mengikis rasa percaya dirinya sedikit demi sedikit, membuat Alia bertanya dalam diam, apakah ia benar-benar bagian dari rumah ini, atau hanya seseorang yang kebetulan berada di dalamnya? Raka yang selalu diam. Raka adalah tipe orang yang tidak banyak bicara ketika keadaan mulai memanas. Di saat Alia berharap ada suara yang membela atau setidaknya menenangkan keadaan, yang ia dapatkan justru keheningan yang semakin membuatnya merasa sendirian di dalam rumah itu. Awalnya Alia mengira diamnya Raka adalah bentuk ketenangan, cara seorang suami menjaga situasi agar tidak semakin buruk. Tapi seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa diam itu bukan selalu tanda bijak, kadang itu hanya bentuk menghindar. Setiap kali Nadira melontarkan komentar halus yang menekan, Alia menoleh ke Raka, berharap ada reaksi sekecil apapun. Namun Raka biasanya hanya menunduk sebentar, lalu kembali pada aktivitasnya, seolah tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Tidak ada pembelaan, tidak ada penegasan, tidak ada keberpihakan. Alia pernah mencoba berbicara secara pribadi dengan Raka. Suatu malam, ketika suasana rumah lebih tenang, ia mengungkapkan perasaannya dengan hati-hati. Ia tidak menuntut banyak, hanya ingin didengar. "Aku cuma merasa, aku tidak benar-benar diterima di sini," kata Alia pelan. Raka menghela napas, lalu menjawab dengan suara datar, "Kamu jangan terlalu dipikirkan. Ibu memang begitu. Nanti juga terbiasa." Kalimat itu selalu sama. Seolah semua hal yang menyakitkan bisa selesai hanya dengan waktu dan kebiasaan. Namun bagi Alia, yang membuat sakit bukan hanya sikap Nadira, tapi kenyataan bahwa suaminya tidak pernah benar-benar berdiri di sisinya. Di depan Nadira, Raka selalu menjaga sikap netral. Tidak membantah ibunya, tidak juga membela Alia. Ia seperti berdiri di tengah, tetapi bagi Alia, posisi itu terasa lebih seperti meninggalkan dirinya sendiri di satu sisi. Semakin lama, Alia mulai memahami pola itu. Setiap konflik kecil akan berakhir tanpa penyelesaian, hanya dibiarkan mengendap. Dan yang selalu diminta untuk mengalah adalah dirinya. Raka mungkin tidak pernah bermaksud menyakitinya. Tetapi diamnya perlahan berubah menjadi tembok yang memisahkan Alia dari rasa aman yang ia harapkan dalam pernikahan. Di malam-malam tertentu, ketika Raka sudah tertidur, Alia menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang penuh pertanyaan.
Apakah seorang suami seharusnya hanya hadir secara fisik, atau juga secara sikap? Dan di tengah keheningan itu, Alia mulai merasakan satu hal yang semakin jelas. Ia tidak hanya berhadapan dengan ibu mertua yang dingin, tetapi juga dengan suami yang memilih untuk tidak memilihnya. Rumah yang bukan tempat pulang. Seiring berjalannya waktu, Alia mulai memahami bahwa rumah yang ia tempati bukan lagi sekadar bangunan tempat ia tinggal, tetapi ruang yang perlahan mengubah cara ia bernapas, berjalan, bahkan berbicara. Tidak ada lagi rasa bebas seperti di awal pernikahan. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti sedang diperhatikan, meski tidak selalu ada mata yang benar-benar menatap langsung. Alia mulai terbiasa berhati-hati, seperti berjalan di atas permukaan yang rapuh. Di ruang tamu, Nadira sering duduk dengan tenang sambil melakukan aktivitasnya sendiri. Namun kehadirannya cukup untuk membuat Alia merasa harus selalu siaga. Bahkan saat Alia hanya sekadar mengambil air minum atau melewati ruangan, ia merasa seperti sedang dinilai tanpa suara. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia pikirkan kini menjadi beban. Cara ia meletakkan barang, cara ia menjawab pertanyaan sederhana, bahkan cara ia tersenyum pun terasa bisa menjadi bahan penilaian. Tidak ada teguran langsung, tetapi ada suasana yang membuat Alia selalu merasa ada yang kurang benar. Raka tetap menjadi sosok yang sama, hadir, tetapi tidak benar-benar terlibat. Saat Alia mulai menunjukkan kelelahan emosional, Raka hanya berkata singkat agar ia tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil. Namun bagi Alia, justru hal-hal kecil itulah yang perlahan menggerogoti ketenangannya setiap hari. Di dapur, di lorong rumah, bahkan di kamar sendiri, Alia tidak lagi merasa benar-benar aman. Ia mulai membatasi dirinya sendiri, mengurangi bicara, menghindari konflik sekecil apapun, dan lebih memilih diam daripada menjelaskan sesuatu yang ia tahu mungkin tidak akan dipahami. Rumah itu perlahan berubah menjadi tempat di mana Alia belajar menghilang sedikit demi sedikit. Bukan secara fisik, tetapi secara perasaan. Ia mulai menekan dirinya sendiri agar tidak terlalu terlihat, tidak terlalu bersuara, dan tidak terlalu dianggap. Namun justru dari semua itu, Alia mulai menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan. Rumah seharusnya menjadi tempat pulang, tetapi baginya, rumah itu justru menjadi tempat di mana ia harus terus waspada. Dan di tengah keheningan yang semakin tebal itu, Alia mulai bertanya dalam hatinya sendiri, sampai kapan ia harus bertahan di tempat yang bahkan tidak pernah benar-benar menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Kesalahan yang tidak pernah dijelaskan. Alia mulai terbiasa dengan satu pola yang semakin lama terasa melelahkan, tuduhan yang datang tanpa penjelasan, dan kesalahan yang tidak pernah benar-benar bisa ia pahami asalnya. Di rumah itu, ia seperti hidup dalam ruang yang aturan tak tertulisnya berubah-ubah, tergantung suasana hati Nadira. Kadang hal kecil bisa dianggap masalah besar, dan hal yang sudah ia lakukan dengan benar tetap saja dipandang kurang tepat. Suatu pagi, Nadira menatap meja makan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Piring yang Alia siapkan sudah rapi, makanan sudah tersaji, tetapi suasana tetap terasa tegang. "Siapa yang menyentuh barang di ruang tengah?" tanya Nadira tiba-tiba. Suaranya tenang tetapi dingin. Alia terdiam sejenak, mencoba memahami maksud pertanyaan itu. Ia tidak merasa menyentuh apapun yang dimaksud. "Saya tidak tahu, Bu. Saya tadi hanya di dapur," jawabnya hati-hati. Namun tatapan Nadira langsung mengarah padanya. Lama. Membuat Alia spontan merasa seperti sudah melakukan sesuatu yang salah, meskipun ia tidak tahu apa itu. "Jangan suka memindahkan barang tanpa izin," kata Nadira akhirnya, lalu kembali melanjutkan makannya. Tidak ada bukti, tidak ada penjelasan lebih lanjut, tetapi tuduhan itu sudah terlanjur jatuh tepat ke arah Alia. Di sisi lain, Raka hanya duduk diam, lalu berkata pelan, "Sudahlah, mungkin memang ada yang tidak sengaja dipindah. Jangan dipikirkan." Kalimat itu kembali muncul. Kalimat yang selalu sama setiap kali Alia mencoba mencari kejelasan. Namun bagi Alia, yang menyakitkan bukan hanya tuduhannya, melainkan kenyataan bahwa tidak ada satupun orang di rumah itu yang benar-benar mencoba memahami posisinya. Ia selalu harus menjadi pihak yang menyesuaikan diri, meski tidak pernah diberitahu apa yang sebenarnya salah. Hari-hari berikutnya,
Kejadian serupa terus berulang dalam bentuk yang berbeda. Barang yang dianggap tidak pada tempatnya, pekerjaan rumah yang dianggap kurang rapi, atau keputusan kecil yang tiba-tiba dianggap tidak sesuai harapan Nadira. Alia mulai merasa seperti berjalan di atas aturan yang tidak pernah ia pelajari. Setiap kali ia mencoba menjelaskan, Raka selalu menenangkan dengan cara yang sama, meminta Alia untuk sabar, untuk mengalah, untuk tidak memperpanjang masalah. Namun tidak pernah ada satupun momen di mana Raka benar-benar berdiri di sampingnya dan mengatakan bahwa Alia tidak bersalah. Lama-kelamaan, Alia mulai berhenti bertanya, apa yang salah? Karena setiap jawaban terasa tidak pernah jelas. Ia hanya belajar satu hal, bahwa di rumah itu, penjelasan tidak selalu dibutuhkan, karena yang lebih penting adalah menerima tuduhan itu tanpa perlawanan. Dan dalam diamnya, Alia mulai merasakan sesuatu yang perlahan mengikis dirinya dari dalam. Bukan hanya kelelahan, tetapi juga perasaan bahwa kebenaran pun tidak selalu punya tempat untuk dibela di rumah itu. Luka yang disimpan sendiri. Alia mulai memahami satu hal yang tidak pernah ia rencanakan dalam pernikahannya. Tidak semua luka perlu ditunjukkan agar terasa nyata. Beberapa justru hidup lebih lama ketika disimpan dalam diam. Sejak tuduhan-tuduhan tanpa penjelasan dari Nadira semakin sering terjadi, Alia memilih jalan yang paling aman menurutnya saat itu, diam. Bukan karena ia tidak punya jawaban, tetapi karena setiap jawaban yang ia berikan seolah tidak pernah benar-benar didengar. Awalnya, ia masih mencoba menjelaskan. Ia masih berharap ada ruang untuk klarifikasi, untuk percakapan yang jujur. Tapi setiap kali ia membuka suara, Raka selalu menutupnya dengan kalimat yang sama. Sudah, jangan dibesar-besarkan. Lama-kelamaan, Alia berhenti menjelaskan. Dan dari situlah semuanya berubah. Diam yang awalnya hanya untuk menghindari konflik mulai menjadi kebiasaan. Alia mulai menahan banyak hal di dalam dirinya. Rasa sakit, kecewa, bahkan kebingungan, semuanya ia lipat rapi di dalam hatinya sendiri, tanpa pernah benar-benar dibagikan kepada siapapun. Di luar, ia tetap menjalankan perannya seperti biasa. Menyiapkan kebutuhan rumah, menjaga agar semuanya tetap terlihat rapi, dan berusaha tidak memancing masalah baru. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang perlahan-lahan menjadi berat. Setiap kata yang tidak terucap berubah menjadi beban kecil yang menumpuk. Setiap tatapan dingin Nadira, setiap sikap Raka yang memilih diam, semuanya tersimpan tanpa pernah benar-benar selesai. Alia mulai terbiasa tersenyum tipis meski hatinya tidak tenang. Ia belajar menenangkan dirinya sendiri, menghibur dirinya sendiri, bahkan ketika tidak ada satupun orang di rumah itu yang benar-benar bertanya apakah ia baik-baik saja. Kadang di malam hari, ketika rumah sudah sunyi, Alia duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap ruang kosong di sekelilingnya dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sementara. Bahwa mungkin suatu hari nanti Nadira akan berubah, Raka akan lebih memahami, dan rumah itu akan terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Harapan itu menjadi satu-satunya hal yang membuatnya bertahan. Namun waktu berjalan tanpa banyak perubahan. Hari berganti hari, dan pola yang sama terus terulang. Alia mulai menyadari bahwa ia tidak lagi hidup dalam percakapan, tetapi dalam kebiasaan bertahan. Ia tidak lagi menceritakan apa yang ia rasakan, bahkan kepada dirinya sendiri. Luka-luka itu tidak lagi berbentuk kata-kata, melainkan hanya perasaan samar yang menetap di dadanya, tidak meledak, tetapi juga tidak sembuh. Raka tetap menjadi sosok yang hadir tetapi jauh. Nadira tetap dingin seperti biasa. Dan Alia tetap menjadi seseorang yang belajar menyimpan semuanya sendiri, karena tidak ada tempat yang cukup aman untuk menaruhnya. Di titik itu, Alia belum menyerah. Tapi ia juga belum benar-benar hidup dengan tenang. Ia hanya berjalan pelan di dalam rumah yang sama, sambil membawa luka-luka yang tidak pernah ia perlihatkan kepada siapapun, berharap suatu hari nanti semuanya akan berubah tanpa harus ia paksa. Awal retaknya rumah tangga. Retakan itu tidak datang sekaligus. Ia muncul perlahan, dari hal-hal kecil yang dibiarkan tanpa penyelesaian, lalu tumbuh menjadi jarak yang semakin sulit dijembatani antara Alia dan Raka. Awalnya hanya perbedaan pendapat sederhana,
Hal-hal sepele yang dulu bisa mereka selesaikan dengan cepat. Namun kini, setiap percakapan terasa memiliki beban tambahan, seolah ada sesuatu yang tidak lagi tersampaikan dengan jujur di antara mereka. Alia mulai lebih sering diam bukan karena tidak ingin berbicara, tetapi karena ia sudah terlalu sering merasa tidak didengar. Setiap kali ia mencoba menjelaskan sesuatu, Raka mendengarkan setengah hati, lalu menutup pembicaraan dengan kalimat yang terdengar sama, agar Alia tidak memperpanjang masalah. Dan bagi Alia, itu bukan lagi penyelesaian. Itu hanya pengabaian yang dibungkus dengan ketenangan. Sementara itu, Raka juga mulai menjauh dengan caranya sendiri. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar atau tenggelam dalam urusannya sendiri ketika berada di rumah. Percakapan di antara mereka menjadi singkat, kaku, dan penuh jeda yang tidak nyaman. Di rumah itu, mereka tidak lagi benar-benar bertengkar dengan suara keras. Justru yang lebih sering terjadi adalah keheningan setelah ketegangan kecil, keheningan yang tidak menyelesaikan apapun, hanya menunda ledakan berikutnya. Nadira tetap menjadi bagian yang tidak berubah dalam dinamika itu. Kehadirannya seperti pengingat bahwa Alia bukan satu-satunya yang harus menyesuaikan diri. Setiap keputusan kecil yang diambil Alia selalu terasa diawasi, dan setiap kesalahan sekecil apapun bisa menjadi bahan penilaian baru. Raka tidak pernah benar-benar berada di sisi siapapun. Ia berada di tengah, tetapi bagi Alia, posisi itu semakin terasa seperti meninggalkannya sendirian di satu sisi yang terus ditekan. Suatu malam, ketegangan yang selama ini tertahan akhirnya muncul dalam bentuk percakapan yang lebih tajam dari biasanya. Bukan teriakan, bukan kemarahan besar, tetapi kata-kata yang saling melukai karena sudah terlalu lama dipendam. Alia mencoba menjelaskan perasaannya sekali lagi, tentang bagaimana ia merasa sendirian dalam rumah itu, tentang bagaimana ia tidak tahu harus bersikap seperti apa agar semuanya tidak salah. Namun Raka hanya menghela napas, tampak lelah, lalu berkata dengan suara datar, "Kamu terlalu sensitif. Tidak semua hal harus dibuat rumit." Kalimat itu membuat Alia terdiam lebih lama dari biasanya. Bukan karena ia tidak punya jawaban, tetapi karena ia mulai sadar bahwa Raka tidak lagi melihat hal yang sama seperti yang ia rasakan. Mereka berada di rumah yang sama, tetapi tidak lagi berada di pemahaman yang sama. Setelah malam itu, percakapan di antara mereka semakin jarang. Jika dulu masih ada usaha untuk berbicara, kini yang tersisa hanya formalitas kecil yang dingin dan seperlunya. Alia mulai menyadari bahwa retaknya rumah tangga mereka bukan terjadi karena satu pertengkaran besar, melainkan karena ribuan percakapan kecil yang tidak pernah selesai. Dan di tengah jarak yang semakin melebar itu, Alia hanya bisa berdiri di tempatnya, menyadari bahwa sesuatu yang dulu ia sebut sebagai rumah, perlahan berubah menjadi ruang yang dihuni oleh dua orang yang mulai kehilangan satu sama lain tanpa benar-benar pergi. Campur tangan Nadira. Campur tangan Nadira awalnya tidak terlihat seperti gangguan. Ia datang dalam bentuk saran, lalu berubah menjadi arahan, dan perlahan berkembang menjadi keputusan yang seolah tidak bisa ditolak. Alia mulai menyadari pola itu di setiap aspek kehidupan rumah tangganya. Hal-hal yang seharusnya menjadi urusan antara dirinya dan Raka, perlahan bergeser menjadi sesuatu yang selalu perlu diketahui Nadira. Bahkan keputusan kecil pun tidak lagi benar-benar milik mereka berdua. Awalnya Alia mencoba menerima dengan berpikir bahwa Nadira hanya ingin membantu, atau sekadar menjaga agar semuanya berjalan baik. Namun semakin lama, ia merasa batas antara bantuan dan kontrol semakin kabur. Nadira mulai menentukan hal-hal sederhana, mulai dari cara Alia mengatur rumah, hingga bagaimana ia seharusnya bersikap di situasi tertentu. Setiap kali Alia mencoba mengambil keputusan sendiri, selalu ada koreksi yang datang, entah secara langsung atau melalui Raka. Dan disitulah masalahnya semakin jelas. Raka, yang seharusnya menjadi pasangan hidup Alia, seringkali membawa pendapat Nadira tanpa mempertanyakannya. Bukan sebagai diskusi, tetapi sebagai sesuatu yang sudah final. Seolah keputusan itu sudah ditetapkan sebelum Alia diberi kesempatan untuk berbicara. Alia mulai merasa seperti berada di rumah yang memiliki banyak aturan tak terlihat, dan semua aturan itu berasal dari satu orang yang sama. Suatu hari, ketika Alia mencoba mengatur ulang sesuatu di rumah sesuai kebutuhan sehari-hari,
Nadira langsung memberikan komentar singkat yang membuat suasana berubah. Itu tidak perlu diubah. Dari dulu sudah seperti itu, kata Nadira dengan nada tenang, tetapi tegas. Alia mencoba menjelaskan alasannya, bahwa perubahan itu hanya untuk membuat semuanya lebih mudah. Namun sebelum ia selesai, Raka sudah lebih dulu memotong pembicaraan. Ikut saja apa kata ibu, ujar Raka tanpa melihat Alia. Kalimat itu bukan teriakan, bukan kemarahan, tetapi justru terasa lebih berat karena disampaikan tanpa keraguan. Di momen seperti itu, Alia mulai memahami sesuatu yang menyakitkan. Ia tidak sedang berhadapan dengan dua orang yang berbeda pendapat, tetapi dengan satu suara yang sudah lebih dulu disatukan tanpa melibatkannya. Nadira tidak pernah harus meninggikan suara untuk membuat Alia mundur. Kehadirannya saja sudah cukup untuk mengarahkan keputusan. Sementara Raka, dengan diam dan kepatuhannya, menjadi jembatan yang membuat campur tangan itu semakin kuat. Alia semakin sering memilih diam. Bukan karena setuju, tetapi karena setiap penjelasan yang ia berikan selalu berakhir pada hal yang sama, tidak didengar, atau dianggap tidak perlu. Lambat laun, Alia mulai menyesuaikan dirinya bukan dengan Raka, tetapi dengan Nadira. Ia belajar memprediksi apa yang mungkin dianggap benar, bukan apa yang ia yakini sendiri. Dan tanpa ia sadari, rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang dua orang, perlahan berubah menjadi ruang yang selalu memiliki satu pengawas yang tidak pernah benar-benar pergi. Alia masih bertahan, tetapi setiap hari ia semakin merasa bahwa ruang untuk dirinya sendiri di rumah itu semakin menyempit, digeser sedikit demi sedikit oleh kehadiran Nadira yang tidak pernah benar-benar meminta izin untuk masuk. Tuduhan yang menghancurkan. Tuduhan itu datang tanpa persiapan, seperti sesuatu yang dilemparkan begitu saja ke tengah kehidupan Alia yang sudah mulai rapuh. Semua bermula dari satu kejadian kecil di rumah yang bahkan Alia sendiri tidak menganggapnya penting. Namun di mata Nadira, hal itu berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan. Alia tidak tahu cara menghargai keluarga ini, ujar Nadira suatu hari dengan nada tenang, tetapi tajam. Kalimat itu tidak terdengar seperti kemarahan, melainkan seperti keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang. Dan justru karena itulah dampaknya terasa lebih dalam. Alia terdiam. Ia mencoba mengingat apa yang sebenarnya ia lakukan, tetapi tidak ada satupun yang menurutnya pantas disebut sebagai tidak hormat. Ia sudah berusaha menjaga sikap, menjaga kata-kata, bahkan menahan diri dalam banyak situasi. Namun di rumah itu, penjelasan tidak selalu berarti pembelaan. Raka yang mendengar tuduhan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Alia dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada keraguan yang mulai muncul di matanya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah benar-benar terlihat jelas. "Apa benar begitu?" tanya Raka akhirnya, pelan. Pertanyaan itu membuat dada Alia terasa sesak. Bukan karena kerasnya suara, tetapi karena cara pertanyaan itu disampaikan, seolah kemungkinan bahwa tuduhan itu benar juga sedang dipertimbangkan. Alia menggeleng perlahan. "Aku tidak pernah bermaksud tidak menghormati siapapun di rumah ini." Namun jawaban itu tidak langsung mengubah keadaan. Raka tetap diam cukup lama, seolah sedang menimbang dua sisi yang tidak seimbang, istrinya dan ibunya. Di sisi lain, Nadira tidak menambahkan apapun. Ia hanya duduk tenang, seperti seseorang yang sudah yakin bahwa kata-katanya akan bekerja dengan sendirinya. Dan benar saja, sejak hari itu, sesuatu mulai berubah dalam sikap Raka. Ia tidak lagi menatap Alia dengan keyakinan yang sama. Ada jarak baru yang muncul di antara mereka. Jarak yang tidak diciptakan oleh pertengkaran, tetapi oleh keraguan yang dibiarkan tumbuh. Alia mulai merasakannya dalam hal-hal kecil. Cara Raka mendengarkan yang tidak lagi penuh perhatian, cara jawabannya menjadi lebih singkat, dan cara ia tidak lagi langsung menepis setiap hal negatif yang diarahkan kepada Alia. Bagi Alia, yang paling menyakitkan bukan hanya tuduhan itu sendiri, tetapi kenyataan bahwa seseorang yang seharusnya mengenalnya mulai mempertimbangkan bahwa tuduhan itu mungkin benar. Di rumah itu, Alia tidak hanya harus membuktikan dirinya kepada Nadira, tetapi juga mulai kehilangan tempatnya di mata Raka. Dan sejak saat itu,
Sesuatu yang dulu masih disebut sebagai kepercayaan dalam rumah tangga mereka mulai retak, bukan dengan suara keras, tetapi dengan diam yang perlahan berubah menjadi jarak yang semakin nyata. Keputusan Raka yang mengejutkan. Perubahan dalam sikap Raka tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi juga tidak pernah benar-benar disampaikan dengan jelas. Ia mulai lebih sering diam dalam cara yang berbeda dari biasanya, bukan diam yang netral, melainkan diam yang terasa seperti sedang menjauhkan diri. Alia awalnya tidak langsung menyadarinya. Ia masih mengira bahwa semua ini hanya lanjutan dari ketegangan yang sudah lama terjadi di rumah itu. Namun perlahan, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam cara Raka memperlakukannya. Percakapan di antara mereka semakin jarang menyentuh hal-hal pribadi. Jika dulu masih ada sedikit ruang untuk membahas perasaan atau kondisi rumah tangga mereka, kini semuanya berubah menjadi pembicaraan singkat yang hanya membahas hal-hal praktis. Selebihnya, hening. Sampai suatu hari, Alia merasakan ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Raka pulang dengan ekspresi yang lebih tertutup dari biasanya. Tidak ada percakapan panjang seperti dulu. Tidak ada usaha untuk mencairkan suasana. Ia hanya duduk beberapa saat, lalu berbicara dengan suara rendah yang terdengar berat. Kita mungkin perlu pikirkan ulang semuanya, kata Raka singkat. Alia terdiam. Kalimat itu tidak langsung dipahami sepenuhnya, seolah pikirannya menolak untuk menerima maknanya secara utuh. Maksud kamu apa? Tanya Alia pelan. Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah lain, seperti sedang mencari kata yang tepat, atau mungkin sedang menghindari tatapan Alia. Semua ini sudah terlalu sering tegang. Kamu juga pasti capek, lanjut Raka akhirnya. Tidak ada kata cerai yang diucapkan saat itu. Tidak ada keputusan tegas. Namun bagi Alia, arah pembicaraan itu sudah cukup jelas. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya isi ucapannya, tetapi cara Raka mengatakannya. Seolah perpisahan adalah sesuatu yang wajar untuk dipertimbangkan, bukan sesuatu yang seharusnya diperjuangkan bersama. Alia mencoba menahan dirinya agar tetap tenang. Kamu benar-benar memikirkan itu? Tanyanya. Suaranya mulai bergetar halus. Raka diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Gerakan kecil itu cukup untuk meruntuhkan sesuatu di dalam diri Alia. Selama ini ia masih berharap bahwa semua ketegangan, semua salah paham, dan semua campur tangan Nadira akan menemukan jalan keluar. Ia masih percaya bahwa rumah tangga mereka sedang diuji, bukan dihancurkan. Tapi malam itu, ia mulai menyadari bahwa Raka tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Tidak ada pertengkaran besar setelah itu. Tidak ada ledakan emosi. Hanya keheningan yang semakin panjang di antara mereka, seperti sesuatu yang sudah mulai ditarik menjauh, tetapi belum sepenuhnya putus. Alia melihat Raka mulai menjaga jarak lebih nyata. Bukan lagi hanya secara emosional, tetapi juga dalam keputusan-keputusan kecil yang sebelumnya selalu melibatkan mereka berdua. Kini, Raka mulai bertindak seolah dirinya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih final. Di sisi lain, Nadira tidak terlihat terkejut. Sikapnya tetap tenang, seolah arah ini adalah sesuatu yang sudah ia perkirakan sejak lama. Dan di tengah semua itu, Alia berdiri dalam kebingungan yang semakin dalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rumah tangga yang ia perjuangkan dengan diam dan kesabaran justru akan sampai pada titik di mana Raka sendiri mulai mempertimbangkan untuk mengakhirinya. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan pertengkaran, tetapi dengan keputusan yang lahir dari jarak yang dibiarkan tumbuh terlalu lama tanpa pernah benar-benar dihentikan. Sidang yang mengubah segalanya. Hari itu datang lebih cepat dari yang bisa dipahami Alia. Pagi masih terasa biasa. Langit tidak menunjukkan tanda apapun bahwa hidup seseorang akan berubah dalam hitungan jam. Namun bagi Alia, setiap langkah menuju gedung pengadilan terasa seperti memasuki ruang yang semakin sempit, di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali ke titik awal. Raka berjalan di depannya, tidak terlalu jauh, tetapi juga tidak lagi seperti seseorang yang berjalan bersamanya. Di antara mereka, ada jarak yang tidak lagi bisa ditutupi oleh kebiasaan lama atau sisa-sisa kenangan. Nadira tidak banyak berbicara. Ia hanya hadir,
dengan sikap tenang yang sejak awal selalu membuat Alia merasa kecil tanpa perlu kata-kata tambahan. Kehadirannya hari itu terasa seperti penegasan bahwa semua ini memang sudah mengarah ke sini sejak lama. Di dalam ruang sidang, suasana terasa dingin dan formal. Kata-kata yang diucapkan bukan lagi percakapan pribadi, melainkan pernyataan yang dicatat, dipertimbangkan, dan akhirnya menjadi bagian dari keputusan hukum. Alia duduk dengan tangan yang terasa kaku. Ia mendengarkan satu persatu penjelasan yang dibacakan, tetapi sebagian besar kata-kata itu terasa seperti suara jauh yang tidak sepenuhnya sampai ke dirinya. Yang paling terasa justru bukan isi dari proses itu, melainkan kenyataan bahwa hidup yang dulu ia jalani bersama Raka kini sedang dipisahkan di depan orang lain yang tidak mengenal mereka secara pribadi. Sesekali Alia melirik ke arah Raka. Pria itu tampak tenang, tetapi tidak lagi menunjukkan kegelisahan yang dulu pernah ada. Seolah semua ini bukan lagi sesuatu yang harus diperjuangkan, melainkan sesuatu yang harus diselesaikan. Ketika giliran mereka diminta memberikan keterangan, Alia berbicara dengan suara yang tertahan. Ia tidak berteriak, tidak menyalahkan, hanya mencoba menjelaskan bahwa ia pernah berusaha mempertahankan rumah tangga itu. Namun setiap kalimat yang keluar terasa tidak lagi mengubah arah apapun. Raka juga berbicara, singkat, terukur, tanpa emosi yang berlebihan. Dan di antara kalimat-kalimat itu, Alia mulai memahami bahwa keputusan yang mereka hadapi hari ini bukan lagi tentang perasaan, tetapi tentang sesuatu yang sudah dianggap selesai sebelumnya. Sidang itu berlangsung lebih cepat dari yang dibayangkan Alia. Tidak ada kejutan besar, tidak ada perubahan arah, hanya alur yang berjalan sesuai keputusan yang sudah lama mulai terbentuk. Ketika semuanya berakhir, Alia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan hanya sedih, tetapi juga kosong. Seolah sesuatu yang besar baru saja diambil dari hidupnya tanpa benar-benar memberikan ruang untuk berpegangan. Di luar gedung pengadilan, udara terasa sama seperti sebelumnya, tetapi dunia Alia sudah tidak lagi berada di tempat yang sama. Raka tidak banyak bicara setelah itu. Nadira berjalan lebih dulu tanpa menoleh. Dan Alia berdiri di sana sejenak, menyadari bahwa bab panjang dalam hidupnya telah ditutup di tempat yang bahkan tidak pernah ia bayangkan akan menjadi akhir dari semuanya. Kata-kata yang mengusir. Langkah Alia masih terasa berat saat keluar dari gedung pengadilan. Proses yang baru saja ia lalui belum sepenuhnya bisa ia cerna, seolah pikirannya tertinggal di dalam ruang sidang yang dingin dan penuh keputusan yang tidak lagi bisa ditawar. Namun sebelum ia sempat benar-benar mengatur napasnya, suara itu datang. Kenapa masih di sini? Cepat angkat kaki busukmu itu. Suara Nadira memecah udara di luar gedung dengan tajam. Tidak ada keraguan, tidak ada penahanan emosi. Kata-kata itu keluar seperti sesuatu yang sudah lama ditahan dan akhirnya dilepaskan tanpa sisa. Beberapa orang yang berada di sekitar sempat menoleh. Namun Nadira tidak peduli. Matanya langsung tertuju pada Alia, penuh penolakan yang kini tidak lagi disembunyikan di balik sikap tenang seperti dulu. Alia terdiam. Untuk sesaat, dunia di sekelilingnya terasa melambat. Suara kendaraan, langkah orang-orang, bahkan angin yang lewat, semuanya seperti menjauh. Yang tersisa hanya kalimat itu, yang berulang di dalam kepalanya tanpa bisa dihentikan. Raka berdiri tidak jauh dari situ. Wajahnya sulit dibaca, tetapi tidak ada langkah maju untuk menghentikan keadaan. Tidak ada suara yang mencoba meredakan. Ia hanya berdiri, seperti seseorang yang sudah berada di sisi yang berbeda tanpa perlu menjelaskan apapun lagi. Nadira melangkah sedikit lebih dekat, tetapi tetap menjaga jarak yang cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak ingin ada lagi ruang antara dirinya dan keputusan yang baru saja terjadi. Sudah cukup kamu di sini. Jangan buat semuanya makin memalukan. Lanjut Nadira dengan nada yang lebih rendah, tetapi tetap menusuk. Alia menarik napas perlahan. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tetapi karena terlalu banyak hal yang terjadi dalam waktu yang terlalu singkat. Ia tidak menjawab, bukan karena tidak punya kata, tetapi karena setiap kata yang mungkin ia ucapkan terasa tidak akan mengubah apapun lagi. Semua sudah bergerak terlalu jauh untuk bisa dihentikan dengan penjelasan. Raka akhirnya melangkah sedikit,
tetapi hanya untuk mendekati koper Alia yang sudah lebih dulu dikeluarkan. Gerakannya tidak kasar, tidak juga lembut. Hanya gerakan mekanis, seperti menyelesaikan sesuatu yang harus selesai. Dan di momen itu, Alia menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan dari kata-kata Nadira. Bukan hanya ia diusir dengan suara keras, tetapi juga dipisahkan tanpa ada satupun usaha untuk menahannya. Nadira masih berdiri di sana, tatapannya tegas, seolah memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi Alia untuk kembali. Alia menunduk sejenak, menatap koper di sampingnya. Semua yang ia bawa dari rumah itu kini hanya tersisa dalam bentuk barang, tanpa sisa kehangatan, tanpa sisa tempat pulang. Ia tidak menangis. Namun di dalam dirinya, sesuatu perlahan runtuh dengan tenang, tanpa suara, tanpa saksi. Dan saat ia akhirnya melangkah pergi, kata-kata Nadira masih tertinggal di udara, seperti pengusiran yang tidak hanya mengakhiri sebuah pernikahan, tetapi juga menutup pintu terakhir dari rumah yang dulu pernah ia sebut sebagai tempatnya hidup. Koper yang dilempar. Langit sore mulai meredup ketika Alia tiba di depan rumah yang dulu pernah ia tinggali dengan penuh harapan. Kini, rumah itu terasa seperti tempat yang asing, dingin, dan tidak lagi menyisakan sedikit pun rasa pulang. Raka berjalan lebih dulu memasuki halaman. Tidak ada percakapan, tidak ada penjelasan, tidak ada sisa emosi yang bisa dibaca dengan jelas di wajahnya. Yang tersisa hanya kelelahan yang dibungkus diam. Alia mengikuti dari belakang dengan langkah pelan. Setiap langkah terasa berat, bukan karena tubuhnya lelah, tetapi karena hatinya sudah terlalu penuh untuk menampung lebih banyak lagi. Di teras rumah, Raka berhenti. Beberapa detik ia berdiri tanpa berkata apapun, lalu masuk ke dalam rumah tanpa menoleh ke arah Alia. Suasana menjadi hening, hanya suara pintu yang tertutup pelan yang terdengar di belakangnya. Alia masih berdiri di tempatnya, menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa. Beberapa saat kemudian, Raka kembali keluar membawa koper Alia. Koper itu terlihat sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan seluruh sisa hidup Alia dari rumah tersebut. Bukan barang mewah, hanya hal-hal yang dulu ia anggap bagian dari kesehariannya. Tanpa kata, Raka meletakkan koper itu di depan pintu. Namun detik berikutnya, gerakan yang terjadi membuat Alia terdiam. Raka mendorong koper itu keluar dengan cukup keras, hingga bergeser melewati ambang pintu. Benda itu jatuh ke tanah dengan suara yang cukup jelas, seperti penanda bahwa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Tidak ada kata tambahan setelah itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada tatapan yang mencari pemahaman. Hanya tindakan yang terasa seperti akhir yang sudah diputuskan jauh sebelum momen itu terjadi. Alia menatap koper itu cukup lama. Benda itu tidak rusak, tetapi rasanya seperti simbol dari sesuatu yang sudah tidak lagi memiliki tempat di dalam rumah tersebut. Raka berdiri di ambang pintu sebentar, lalu perlahan kembali masuk. Kali ini, ia tidak menutup pintu dengan keras. Justru karena itu, keheningan yang tersisa terasa lebih dalam. Alia masih berdiri di luar. Tidak ada orang yang berbicara. Tidak ada yang mencoba menghentikan atau menahan. Semua berjalan seperti sesuatu yang memang harus berakhir tanpa perlawanan. Angin sore lewat pelan, menyentuh wajah Alia yang masih diam di tempatnya. Di hadapannya hanya ada koper, jalanan, dan rumah yang kini terasa seperti milik orang lain sepenuhnya. Dan di saat itu, Alia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia tidak hanya dikeluarkan dari rumah itu, tetapi juga dihapus dari ruang yang dulu ia perjuangkan untuk menjadi bagian darinya. Alia yang tidak menangis di depan mereka. Alia masih berdiri di luar rumah itu, tepat di tempat koper miliknya jatuh beberapa saat sebelumnya. Tidak ada lagi langkah yang terasa perlu diambil tergesa-gesa. Tidak ada lagi kata yang ingin ia ucapkan. Semuanya sudah berhenti di titik yang sama. Diam. Dari balik pintu yang tertutup rapat, rumah itu terasa seperti dunia yang sudah memutuskan untuk tidak lagi mengenalinya. Raka tidak keluar lagi. Nadira juga tidak terlihat. Dan keheningan itu justru menjadi hal yang paling berat dari semuanya. Alia menatap pintu rumah itu cukup lama. Bukan dengan amarah, bukan dengan kebingungan, tetapi dengan sesuatu yang lebih sunyi,
seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa tempat yang ia perjuangkan tidak pernah benar-benar menunggunya kembali. Matanya terasa panas, namun tidak ada air mata yang jatuh. Bukan karena ia tidak sakit. Justru karena rasa sakit itu sudah terlalu penuh sampai tidak lagi bisa keluar dalam bentuk tangisan. Alia menarik napas pelan. Tangannya yang sejak tadi menggenggam kuat ujung pakaiannya mulai sedikit longgar, seolah tubuhnya mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan yang baru saja menutup pintu terakhir. Di dalam hatinya, ada banyak hal yang ingin runtuh sekaligus. Kenangan, harapan, dan semua usaha yang selama ini ia simpan diam-diam. Namun di luar, ia tetap berdiri tegak. Ia tidak ingin menangis di depan rumah itu. Tidak di depan Raka. Tidak di depan Nadira. Tidak di depan siapapun yang sudah memutuskan bahwa kehadirannya tidak lagi diperlukan. Angin sore kembali bertiup, sedikit lebih dingin dari sebelumnya. Alia mengangkat wajahnya perlahan, menatap jalan di depannya yang tidak lagi memiliki arah pulang seperti dulu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidak menunggu penjelasan, tidak menunggu keputusan, dan tidak menunggu siapapun untuk memintanya tetap tinggal. Ia hanya berdiri, memegang kendali atas dirinya sendiri meskipun semuanya baru saja diambil darinya. Dan di saat itu, Alia memahami satu hal yang sederhana tetapi berat. Bertahan tidak selalu berarti menang, dan menangis tidak selalu harus dilakukan di hadapan mereka yang tidak pernah benar-benar melihatnya sebagai bagian dari hidup mereka. Amplop di tangan Alia. Alia masih berdiri di depan rumah itu, di antara sunyi yang terasa terlalu luas dan udara sore yang mulai dingin. Koper di dekat kakinya sudah tidak lagi terasa seperti beban utama. Yang lebih berat justru sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia tahan tanpa pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Tangannya perlahan bergerak ke arah tasnya. Gerakannya tidak tergesa-gesa, tetapi penuh kepastian yang lahir dari keputusan yang sudah lama dipendam. Dari dalam tas sederhana itu, Alia mengeluarkan sebuah amplop putih. Sudutnya sudah sedikit terlipat, tanda bahwa benda itu telah lama ia simpan dan sering ia pastikan masih ada di tempat yang sama. Amplop itu tidak besar, tidak mencolok, tetapi terasa berbeda dari semua barang yang pernah ia bawa keluar dari rumah itu. Sejenak Alia hanya memegangnya. Angin sore kembali lewat, menyentuh jemarinya yang sedikit bergetar. Namun bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa momen ini bukan lagi tentang bertahan atau pergi secara diam-diam. Ini tentang sesuatu yang selama ini tidak pernah ia ungkapkan. Alia menatap pintu rumah di depannya. Pintu yang tadi menutupnya dari kehidupan yang pernah ia jalani bersama Raka dan Nadira. Tidak ada suara dari dalam, tidak ada gerakan yang menunjukkan bahwa seseorang memperhatikannya dari balik sana. Namun kali ini Alia tidak lagi merasa kecil. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke amplop di tangannya. Di dalamnya bukan sekadar kertas biasa. Itu adalah sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Sesuatu yang ia jaga tanpa pernah ia gunakan untuk melawan, meski berkali-kali ia merasa terpojok dan tidak dianggap. Alia menarik napas pelan. Bukan untuk menahan emosi, tetapi untuk menegaskan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, ia tidak lagi hanya berdiri sebagai seseorang yang diusir. Ia berdiri sebagai seseorang yang masih memegang sesuatu yang tidak mereka ketahui sejak awal. Tangannya menggenggam amplop itu lebih erat. Di balik keheningan rumah yang kini tidak lagi menjadi miliknya, Alia menyadari satu hal, tidak semua kebenaran harus segera diperlihatkan, tetapi ketika saatnya tiba, kebenaran itu tidak lagi bisa diabaikan. Dan saat itu, Alia belum membuka amplop tersebut. Ia hanya memegangnya. Tenang. Seolah tahu bahwa hidupnya setelah ini tidak lagi akan ditentukan oleh mereka yang mengusirnya, tetapi oleh apa yang selama ini ia simpan dalam diam. Rahasia dalam surat rumah. Alia masih berdiri di tempat yang sama ketika akhirnya ia memutuskan membuka amplop itu. Tangannya perlahan menarik lipatan segelnya, gerakan yang tidak terburu-buru, seolah ia sendiri ingin memastikan bahwa momen ini benar-benar terjadi, bukan sekadar bayangan dari kelelahan panjang yang baru saja ia lalui. Kertas di dalamnya terlipat rapi, putih, bersih, dan terasa sangat kontras dengan kekacauan yang baru saja menghancurkan hidupnya beberapa jam terakhir.
Alia membuka lembar pertama. Matanya bergerak perlahan membaca setiap baris tulisan yang tercetak di sana. Awalnya ia hanya membaca tanpa benar-benar memahami. Namun semakin jauh pandangannya turun, semakin sesuatu di dalam dirinya mulai berhenti bergerak. Nama itu muncul. Nama dirinya sendiri. Alia. Ia menatap lebih fokus, memastikan bahwa matanya tidak salah membaca. Namun semakin ia ulang, semakin jelas kenyataannya. Dokumen itu adalah surat kepemilikan rumah. Rumah yang selama ini ia tinggali bersama Raka dan Nadira. Rumah yang tadi menjadi tempat ia diusir. Dan di bagian yang paling jelas tertulis, nama pemilik sahnya adalah Alia sendiri. Alia terdiam. Jari-jarinya yang memegang kertas itu sedikit mengencang, seolah tubuhnya mencoba menahan sesuatu yang mulai naik dari dalam dadanya. Bukan hanya kaget, tetapi juga kesadaran yang datang terlalu terlambat bagi mereka yang tadi memperlakukannya seperti orang asing. Angin sore kembali bertiup, tetapi kali ini Alia tidak lagi merasakannya sama. Ia menatap rumah di depannya. Pintu yang tadi tertutup rapat kini terasa berbeda. Bukan lagi simbol penolakan, tetapi sesuatu yang selama ini ternyata berdiri di atas nama dirinya sendiri tanpa mereka sadari, atau mungkin tanpa mereka pedulikan. Pikirannya mulai menghubungkan banyak hal. Sikap Nadira yang selalu merasa berhak mengatur. Diamnya Raka yang semakin mudah melepaskan keputusan. Cara mereka memperlakukannya seolah ia hanya tamu sementara di rumah itu. Semua itu tiba-tiba terasa memiliki makna baru. Alia menurunkan pandangannya kembali ke surat itu. Tidak ada keraguan lagi. Namanya tercantum jelas sebagai pemilik. Dan untuk pertama kalinya sejak ia diusir, Alia tidak lagi merasa seperti seseorang yang kehilangan tempat. Ia justru mulai menyadari bahwa yang selama ini mereka dorong keluar, sebenarnya adalah pemilik dari tempat itu sendiri. Ia menutup amplop itu perlahan. Tangannya tidak lagi gemetar seperti sebelumnya. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama tertindas mulai berdiri kembali. Bukan kemarahan yang meledak, tetapi ketenangan yang lahir dari kenyataan yang tidak bisa lagi dibantah. Alia masih diam. Namun diamnya kali ini berbeda. Bukan diam karena kalah, melainkan diam seseorang yang baru saja menemukan bahwa seluruh cerita yang selama ini ia jalani belum benar-benar selesai. Keheningan yang mendadak. Keheningan di depan rumah itu terasa berubah bentuk. Bukan lagi keheningan yang menekan Alia, tetapi keheningan yang kini justru datang dari arah sebaliknya. Pintu rumah yang tadi tertutup perlahan terbuka kembali. Raka muncul lebih dulu. Wajahnya tidak lagi setenang sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Bukan marah, bukan juga yakin, tetapi kebingungan yang belum sempat diberi nama. Di belakangnya, Nadira berdiri dengan sikap yang masih mencoba terlihat tegas. Namun untuk pertama kalinya, ketegasan itu tidak lagi sepenuhnya utuh. Alia masih berdiri di tempat yang sama. Amplop di tangannya belum ia letakkan. Angin sore yang tadi terasa biasa kini seperti berhenti sesaat di antara mereka bertiga. Raka melangkah sedikit ke depan, matanya langsung tertuju pada amplop itu. Ia tidak bertanya, tidak langsung berbicara. Seolah bagian dirinya sedang mencoba memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan kesalahpahaman. Dari mana kamu dapat itu? Suara Raka akhirnya keluar, pelan, tapi tidak setegas biasanya. Alia tidak langsung menjawab. Matanya justru tetap tenang, tidak lagi seperti sebelumnya yang penuh beban atau ragu. Kali ini ada jarak yang berbeda dalam caranya memandang Raka, jarak yang lahir setelah semua batas lama sudah dilampaui. Nadira menatap amplop itu juga. Namun tidak seperti Raka. Reaksinya lebih cepat berubah menjadi sesuatu yang sulit disembunyikan. Bibirnya sedikit mengencang, dan untuk pertama kalinya sejak Alia mengenalnya, ada keraguan yang jelas terlihat di wajahnya. Alia akhirnya mengangkat amplop itu sedikit lebih tinggi. Ini sudah ada sejak lama, ucapnya pelan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi meledak. Justru karena itu, kata-katanya terasa lebih berat dari teriakan apapun yang pernah terjadi sebelumnya. Raka menatap Alia, lalu kembali menatap surat itu.
Seolah pikirannya sedang mencoba menyusun ulang semua yang selama ini ia anggap sudah selesai. Nadira membuka mulutnya, tetapi tidak langsung mengeluarkan kata apapun. Untuk sesaat, ia seperti kehilangan cara untuk merespon situasi yang tidak sesuai dengan kendalinya. Keheningan itu berubah. Bukan lagi keheningan satu arah, tetapi keheningan yang kini menekan mereka bertiga sekaligus. Alia tidak bergerak. Ia hanya berdiri, memegang amplop itu dengan tenang, sementara dunia di depannya mulai kehilangan kepastian yang selama ini mereka yakini. Raka melangkah setengah, lalu berhenti lagi. Seperti seseorang yang baru menyadari bahwa langkah yang ia ambil sebelumnya mungkin tidak lagi berada di jalur yang ia kira. Dan Nadira, untuk pertama kalinya, tidak langsung memberikan penilaian. Tidak ada kata yang keluar. Tidak ada perintah. Tidak ada tuduhan. Hanya diam. Diam yang berbeda dari sebelumnya. Karena kali ini, diam itu bukan lagi milik Alia. Dan di tengah keheningan yang mendadak itu, sesuatu yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai mengubah arah seluruh cerita yang mereka bangun di atas kesalahpahaman. Balik keadaan. Keheningan yang tadi menggantung di udara masih belum sepenuhnya hilang, tetapi kini ada sesuatu yang berubah di dalamnya. Alia berdiri di tempat yang sama, tidak bergeser sedikit pun. Amplop di tangannya sudah tidak lagi terasa seperti beban, melainkan seperti kunci yang selama ini tidak pernah mereka perhitungkan keberadaannya. Raka masih menatapnya, seolah menunggu penjelasan yang bisa mengembalikan semua ke keadaan semula. Namun Alia tidak lagi berada di titik itu. Ia menatap Raka, lalu Nadira, dengan pandangan yang tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja diusir dari rumah yang sama beberapa waktu lalu. Alia menarik napas perlahan. Bukan napas yang penuh emosi, melainkan napas yang menandai bahwa ia sudah tidak lagi berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Aku mau kalian dengar baik-baik. Suara Alia akhirnya keluar. Pelan. Jelas. Tidak bergetar. Raka sedikit mengerutkan dahi. Sementara Nadira masih mencoba mempertahankan ekspresi yang sulit dibaca, meski ada ketegangan yang mulai terlihat di baliknya. Alia melanjutkan, selama ini aku diam bukan karena aku tidak tahu apa-apa. Dan aku juga bukan orang yang bisa diperlakukan seenaknya. Kalimat itu tidak tinggi, tidak meledak. Justru karena itu, dampaknya terasa lebih dalam. Raka membuka mulutnya sedikit, tetapi tidak ada kata yang langsung keluar. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tidak siap dengan arah pembicaraan ini. Alia melanjutkan, matanya tetap stabil. Aku bertahan bukan karena aku lemah, tapi karena aku percaya rumah itu masih bisa diperbaiki. Ia berhenti sejenak. Angin sore kembali lewat, tetapi kali ini tidak mengganggu fokusnya. Dan aku juga tidak pernah masuk ke rumah ini tanpa hak, lanjut Alia. Suaranya tetap datar tetapi tegas. Nadira bergerak sedikit, seperti ingin membantah, namun tidak langsung berbicara. Alia mengangkat amplop itu sedikit. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah ada sejak lama. Dan kalian tahu itu atau tidak, rumah itu, atas namaku. Kalimat terakhir itu jatuh dengan sangat jelas di antara mereka. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada drama berlebihan. Justru kesederhanaannya yang membuat situasi berubah arah. Raka akhirnya menatap Alia dengan lebih serius. Ada sesuatu yang mulai runtuh dalam cara ia memahami situasi ini. Semua asumsi, semua keputusan yang diambil terlalu cepat, mulai terlihat tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Nadira akhirnya berbicara, tetapi suaranya tidak lagi setegas sebelumnya. Kamu, maksud kamu apa? Alia menatapnya langsung. Aku tidak pernah datang ke rumah ini sebagai orang yang tidak punya hak, jawabnya tenang. Dan aku juga tidak pernah menjadi orang yang bisa kalian usir begitu saja tanpa konsekuensi. Keadaan benar-benar berubah. Bukan karena Alia meninggikan suara, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menunduk, tidak lagi menjelaskan untuk diterima, dan tidak lagi memohon untuk dipahami. Ia hanya berdiri sebagai dirinya sendiri, seorang Alia yang selama ini mereka anggap bisa ditekan, tetapi ternyata tidak pernah benar-benar hilang kekuatannya.
Dan di hadapan itu semua, Raka dan Nadira akhirnya tidak lagi memiliki ruang yang sama seperti sebelumnya. Siapa yang harus pergi? Udara sore itu terasa semakin berat, bukan karena cuaca, tetapi karena posisi yang kini berbalik tanpa bisa ditahan lagi. Raka dan Nadira masih berdiri di teras rumah itu, namun cara mereka berdiri tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak ada lagi rasa sepenuhnya menguasai situasi. Yang tersisa hanya kebingungan yang perlahan berubah menjadi kesadaran yang tidak nyaman. Alia masih di tempatnya, memegang amplop itu dengan tenang. Namun kali ini, ketenangan itu bukan lagi ketenangan seseorang yang tersudut. Itu ketenangan seseorang yang sudah memahami seluruh gambaran besar dari apa yang sebenarnya terjadi. Ia menatap mereka berdua, lalu menghembuskan napas pelan. Aku mau kalian dengar ini sekali lagi dengan jelas, kata Alia. Suaranya tetap stabil, tapi lebih tegas dari sebelumnya. Raka menatapnya, tidak memotong. Nadira juga diam, meski wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia tidak terbiasa berada di posisi seperti ini. Alia melanjutkan, selama ini aku diperlakukan seolah aku tidak punya tempat di rumah ini. Seolah aku hanya numpang, seolah aku tidak punya hak untuk bersuara. Ia berhenti sejenak, bukan karena ragu, tetapi karena memastikan setiap kata yang ia ucapkan benar-benar sampai. Padahal aku tidak pernah masuk rumah ini tanpa hak. Pandangan Alia kemudian jatuh ke rumah di belakang mereka. Rumah yang tadi menjadi simbol pengusiran, kini berubah menjadi sesuatu yang lain di matanya. Sesuatu yang tidak lagi bisa diklaim begitu saja oleh orang yang merasa lebih berkuasa. Aku yang punya rumah ini, lanjut Alia, kali ini lebih pelan, tetapi setiap kata terasa tegas. Keheningan kembali jatuh, tetapi kali ini berbeda. Bukan keheningan yang menekan Alia, melainkan keheningan yang membuat Raka dan Nadira tidak lagi punya banyak ruang untuk menyangkal. Alia menatap Raka langsung. Dan kalau selama ini kalian merasa aku yang harus pergi, katanya, maka kalian salah. Nadira mengangkat alis sedikit, seolah tidak ingin percaya dengan arah pembicaraan ini. Namun Alia tidak berhenti. Yang tidak punya tempat di sini bukan aku, lanjutnya, tapi orang-orang yang selama ini merasa bisa memperlakukan aku seenaknya di dalam rumah yang bahkan atas namaku sendiri. Kalimat itu jatuh seperti garis akhir yang tidak bisa ditarik kembali. Raka menghela napas pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung punya jawaban. Wajahnya menunjukkan bahwa ia mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia perhatikan dengan benar. Nadira masih mencoba mempertahankan dirinya, tetapi tidak ada kata yang keluar dengan cepat seperti biasanya. Alia melangkah sedikit ke depan, bukan untuk mendekat secara agresif, tetapi untuk menegaskan posisinya. Jadi sekarang aku tanya, ucap Alia dengan suara yang lebih rendah namun lebih tajam, siapa sebenarnya yang harus pergi dari rumah ini? Tidak ada jawaban langsung. Tidak dari Raka. Tidak dari Nadira. Karena untuk pertama kalinya, pertanyaan itu bukan lagi ancaman, tetapi kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Alia berdiri tegak di tengah keheningan itu. Dan kali ini, rumah itu tidak lagi menjadi tempat yang mengusirnya. Justru menjadi tempat di mana semua orang yang selama ini meremehkannya mulai kehilangan posisi yang mereka anggap aman. Awal kehidupan baru Alia. Keheningan setelah percakapan itu tidak lagi terasa menekan. Tidak ada lagi suara yang memotong. Tidak ada lagi tatapan yang merendahkan. Dan tidak ada lagi kata-kata yang mencoba mengusirnya dari tempat yang selama ini ia perjuangkan tanpa disadari orang lain. Alia berdiri di halaman rumah itu, sendirian. Namun kali ini, kesendirian itu tidak sama seperti sebelumnya. Tidak ada koper yang dilempar. Tidak ada pintu yang ditutup dengan keras. Tidak ada suara Nadira yang mengusir. Tidak ada Raka yang memilih diam di sisi yang salah. Yang ada hanya rumah itu, tempat yang dulu membuatnya merasa kecil, kini berdiri di hadapannya sebagai miliknya sendiri, sah di atas kertas yang tidak bisa dibantah. Alia menarik napas panjang.
Angin sore masih sama seperti tadi, tetapi hatinya tidak lagi berada di tempat yang sama. Ia melangkah pelan ke arah teras. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan sesuatu yang lama, bukan dengan penyesalan, tetapi dengan kesadaran bahwa ia tidak perlu lagi tinggal di dalam cerita yang membuatnya terus mengecil. Saat ia masuk ke dalam rumah, suasananya terasa berbeda. Bukan karena rumah itu berubah, tetapi karena cara Alia memandangnya yang sudah berubah. Ruang tamu yang dulu penuh tekanan kini hanya menjadi ruangan biasa. Dapur yang dulu menjadi tempat ia merasa diawasi kini hanya menjadi bagian dari rumah yang ia miliki. Semua sudut yang dulu terasa asing, perlahan kembali menjadi ruang yang netral. Alia berjalan pelan, menyentuh meja, menatap sekeliling, bukan sebagai seseorang yang menumpang, tetapi sebagai pemilik yang akhirnya kembali memahami haknya sendiri. Tidak ada lagi suara Nadira yang mengatur. Tidak ada lagi Raka yang memilih diam saat ia butuh dipahami. Tidak ada lagi kebohongan kecil yang harus ia telan demi menjaga ketenangan semu. Yang ada hanya dirinya sendiri, dan keputusan bahwa ia tidak akan lagi membiarkan dirinya diperlakukan tanpa harga diri. Alia berhenti di tengah ruang tamu. Ia tidak tersenyum lebar, tidak juga menangis. Namun ada ketenangan yang berbeda, ketenangan yang tidak lahir dari kemenangan atas orang lain, tetapi dari keberanian untuk tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang yang merendahkannya. Hari itu bukan akhir dari semua hal. Itu adalah awal. Awal di mana Alia tidak lagi menjadi seseorang yang harus bertahan di tempat yang salah. Awal di mana ia memilih hidup tanpa kebohongan, tanpa tekanan yang membungkam, dan tanpa dihina oleh orang yang merasa lebih tinggi darinya. Dan untuk pertama kalinya, Alia benar-benar berdiri di rumahnya sendiri, bukan sebagai orang yang diusir, tetapi sebagai pemilik yang akhirnya kembali pada hidupnya sendiri. Tamat.